Sudah berguru ke Ragnar Oratmangoen, Joey Plupesi siap tebar pesona ke fans timnas Indonesia di media sosial. Asnawi Mangkualam dicoret. Ini daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk lawan Australia dan Bahrain. Bertahan atau pergi dari Bayern Munchen, Joshua Kimmich segera umumkan keputusannya. Demi beli striker baru, Arsenal siap tumbalkan dua pemain ini. Sudah berguru ke Ragnar Oratmangoen, Joey Plupesi siap tebar pesona ke fans timnas Indonesia di media sosial. Joey Plupesi mengungkapkan bahwa dirinya sudah belajar banyak dari Ragnar Oratmangoen soal sikap penggemar timnas Indonesia. Pemain keturunan Maluku tersebut akan menjadi tambahan amunisi lini tengah skuad Garuda. Baru-baru ini, DPR RI telah membahas permohonan pergantian kewarganegaraan Joey Plupesi. Dengan demikian, dirinya kini hanya tinggal menunggu mengucap sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sumpah itu direncanakan akan dilangsungkan di Roma, Italia, pada Senin, 10 Maret 2025 mendatang. Nantinya, Joey tak sendirian saat mengucap sumpah tersebut. Sebab, ada dua pemain lain yang juga akan merampungkan proses naturalisasi mereka. Kedua pemain yang dimaksud adalah Emil Audero dan Dean James. Akan tetapi, Joey tampaknya memiliki persiapan yang lebih matang jelang bergabung dengan skuad Garuda. Baru-baru ini, pemain berusia 31 tahun itu mengaku sudah mengenal salah satu penggawa timnas, yakni Ragnar Oratmangoen. Wajar saja, sebab keduanya sempat satu tim beberapa musim lalu. Joey dan Ragnar sempat membela FC Groningen pada tahun 2022 lalu. Saat itulah mereka berkenalan dan menjadi akrab hingga kini. Sesaat sebelum menjalani proses naturalisasi, Joey mendapat wejangan dari sahabat karibnya tersebut. Ragnar mengatakan bahwa penggemar sepak bola di Indonesia memiliki antusias yang sangat luar biasa. Bahkan, ada sekitar 70 ribuan orang yang memadati stadion saat pertandingan kandang dilangsungkan. Mendengar hal tersebut, semangat Joey pun ikut membara. Lebih lanjut, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut mengaku bukanlah pribadi yang gemar bermedia sosial. Namun, saat ini dirinya tengah bersiap untuk lebih aktif lagi di media sosial. Hal itu guna berinteraksi dengan para penggemar timnas Indonesia. Sempat meremehkan. Media Vietnam akui timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Perkembangan yang terus dialami timnas Indonesia membuat media Vietnam kini tak memandang sebelah mata lagi. Skuad Garuda bahkan diprediksi bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam, Soha menilai peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar setelah badai cedera melanda Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Stadion Sydney pada pertandingan lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel ini berlangsung pada 20 Maret mendatang. Menurut Soha, Indonesia punya kesempatan besar meraih poin lantaran Australia sedang menghadapi krisis yang serius. Ada 11 pemain Australia yang cedera menjelang pertandingan melawan Indonesia. Ke-11 pemain itu adalah Cameron Burgess, Harry Soutar, Alessandro Circati, Thomas Deng, Jordan Boss, Conor Mechalve, Kusini Ingi, Nestori Irankunda, Rile Megre, Mateu Rian, dan Hayden Matthews. Lawan dalam situasi sulit, tim Indonesia memperbesar peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026, tulis Soha dalam judulnya. Tim Australia sedang menghadapi krisis kekuatan yang serius dan ini merupakan kesempatan besar bagi tim Indonesia untuk mendapatkan poin di pertandingan mendatang. Papar media itu menambahkan pada awal tulisan. Lebih lanjut, Soha menganalisis situasi Australia berbeda dengan Indonesia yang memiliki pemain yang cukup kuat. Skuad tim Indonesia bahkan makin diperkuat dengan 4 bintang yang sudah merampungkan proses naturalisasi dan siap main di pertandingan berikutnya, yaitu Ole Romeni, Joey Plupesi, Dean James, dan Emil Audero. Sejatinya, Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Para tim bersaing ketat menuju Piala Dunia 2026 untuk mendampingi Jepang yang mendominasi Grup C. Asnawi Mangkualam dicoret.
Ini daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk lawan Australia dan Bahrain. Asnawi Mangkualam dikabarkan gagal masuk skuad timnas Indonesia untuk laga melawan timnas Australia dan timnas Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede. Menurut informasi yang didapatkan Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede, PSSI tidak mengirimkan surat pemanggilan ke klub Asnawi Mangkualam, Port FC. Padahal, Asnawi Mangkualam yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan kiri ini telah mencetak 1 gol dan 4 assist dari 29 pertandingan bersama Port FC musim ini. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert disinyalir tidak mau menumpuk banyak pemain di posisi yang sama. Sebab, di posisi spesialisasi Asnawi Mangkualam, fullback kanan, sudah terdapat sosok tangguh atas nama Kevin Dix dan Sandy Walsh. Tak hanya Asnawi Mangkualam yang gagal masuk daftar panggil Patrick Kluivert, pemain Malut United, Yaakob Sayuri, juga tidak disertakan Patrick Kluivert. Yaakob Sayuri sejatinya tampil oke bersama Malut United musim ini. Dari 20 laga Liga 1 2024 hingga 2025, ex-pemain PSM Makassar ini mengemas 6 gol dan 6 assist. Patrick Kluivert kabarnya akan mengumumkan 26-27 pemain timnas Indonesia pada Kamis, 13 Maret 2025. Tanggal itu dipilih sambil menunggu proses naturalisasi Emil Audero, Joey Plupesi, dan Dean James Beres. Berikut prediksi 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Kiper, Martin Paes, Nadeo Argawinata, Emil Audero. Back, Jai Idzes, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Jordi Amat, Dean James, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Shain Patinama. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choi Aon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi. Depan, Eliano Rejders, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struik, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara. Hasil Real Sociedad versus Manchester United, skor 1-1. Real Sociedad menahan imbang Manchester United dengan skor 1-1 dalam laga leg pertama 16 besar Liga Eropa 2024-2025 yang digelar di Reale Arena, Jumat, 7 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Tak ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama. MU membuka keunggulan lebih dulu lewat aksi Joshua Zirkzee sebelum disamakan Mikel Oyarzabal lewat eksekusi penalti. Berkat hasil ini, Sociedad dan MU sama-sama masih berpeluang besar lolos ke perempat final. Laga leg kedua akan digelar di markas MU, Old Trafford pada tengah pekan depan. Copenhagen versus Chelsea. The Blues gebuk Kevin Dix dan kawan-kawan 2-1. Chelsea mengatasi FC Copenhagen pada leg pertama babak 16 besar Eropa Conference League. The Blues menang 2-1 atas Kevin Dix dan kawan-kawan. Bertanding di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, Jumat, 7 Maret 2025, dini hari WIB, laga sempat berjalan ketat. Skor bahkan sempat 0-0 hingga jeda. Di babak kedua, Chelsea bisa unggul 2-0 lebih dulu, lewat gol Reece James dan Enzo Fernandez. Tuan rumah memperkecil skor menjadi 1-2 lewat Gabriel Pereira. Hasil ini membuat Chelsea membawa modal bagus jelang leg kedua. Selanjutnya gantian si biru menjamu lawannya di Stamford Bridge, London, 14 Maret mendatang. Hasil UEFA Conference League, Anthony sumbang assist, Real Betis ditahan imbang Vitória Guimarães 2-2. Anthony menyumbang 1 assist saat Real Betis bermain imbang 2-2 kontra Vitória Guimarães dalam laga leg pertama 16 besar UEFA Conference League 2024-2025, Jumat, 7 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang digelar di Estadio Benito Villamarín, Betis sempat mencetak gol di menit ke-13. Sayang, gol Cedric Bakambu dianulir VAR karena offside. Betis mendapat perlawanan sengit dari Vitória yang bermain tanpa rasa takut. Skor imbang 0-0 tak berubah, hingga laga memasuki jeda turun minum. Betis akhirnya sukses memecah kebuntuan di menit ke-48. Assist Anthony di muka gawang Vitória sukses dituntaskan Bakambu menjadi gol. Namun,
3 menit berselang Vitória sukses menyamakan skor lewat aksi Mendes. Menit ke-75, Isco mencetak gol untuk membawa Betis kembali memimpin. Vitória lagi-lagi sukses menyamakan skor berkat gol Nelson Oliveira di menit ke-81. Skor imbang 2-2 menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, Betis dan Vitória sama-sama masih berpeluang besar lolos ke perempat final. Laga leg kedua akan digelar di markas Vitória pada tengah pekan depan. Bertahan atau pergi dari Bayern Munchen, Joshua Kimmich segera umumkan keputusannya. Gelandang Bayern Munchen, Joshua Kimmich buka suara terkait spekulasi masa depannya. Ia mengonfirmasi akan segera mengumumkan apakah ia akan bertahan atau pergi dari Bayern Munchen dalam waktu dekat ini. Kimmich merupakan salah satu pilar penting di skuad Bayern Munchen. Semenjak pindah ke Allianz Arena, ia jadi sosok andalan di lini tengah dan lini pertahanan di Rotterdam. Kontrak Kimmich di Bayern akan habis di musim panas nanti. Sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang kontraknya bersama The Bavaria. Kimmich baru-baru ini ditanyai mengenai kepastian masa depannya. Ia menyebut bahwa dalam waktu dekat ia akan mengumumkan akan bertahan atau pergi dari Bayern. Demi beli striker baru, Arsenal siap tumbalkan 2 pemain ini. Ada informasi yang cukup mengejutkan terkait Arsenal. The Gunners dilaporkan siap menjual 2 pemain mereka agar bisa mendatangkan striker top di musim panas nanti. Seperti yang sudah diketahui, Arsenal memang lagi kekurangan striker. Pasca melepaskan Edin Ketia, The Gunners hanya memiliki Gabriel Jesus selaku striker murni mereka. Di musim ini, Jesus mengalami cedera yang cukup parah sehingga absen lama. Arsenal tidak punya penggantinya sehingga Mikel Arteta memprioritaskan belanja striker baru di musim panas nanti. Dilansir Chalk Offside, Arsenal mulai menyusun rencana belanja mereka. Namun mereka harus mengorbankan 1-2 pemain mereka untuk bisa membeli striker baru. Menurut laporan tersebut, Arsenal memang sudah bersiap untuk membeli striker baru. Namun mereka menemui kendala besar. Striker-striker incaran mereka seperti Alexander Isak dan Victor Gyökeres memiliki mahar transfer yang sangat tinggi. Sementara dana transfer mereka cukup terbatas di musim panas nanti. Itulah mengapa Arsenal harus menjual beberapa pemain mereka untuk bisa mendapatkan striker-striker mahal tersebut. Menurut laporan tersebut, ada 2 pemain yang jadi kandidat dijual oleh Mikel Arteta di musim panas nanti. Keduanya adalah Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli. Keduanya dianggap bisa dijual karena performa mereka cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan itu juga mengklaim bahwa di antara kedua pemain itu, Trossard lebih diprioritaskan untuk dijual Arteta ketimbang Martinelli di musim panas nanti. Arsenal sendiri dilaporkan membidik harga yang cukup mahal untuk salah satu dari Trossard atau Martinelli. Mereka berharap bisa mendapatkan sekitar 40 juta pounds untuk penjualan salah satu dari kedua pemain tersebut. Chelsea intip peluang bajak kakak pemain timnas Indonesia ini. Ada rumor menarik datang dari Chelsea. Tim asal London Barat itu dilaporkan sedang menaruh minat pada gelandang AC Milan, Tijjani Reinders. Tijjani bisa dikatakan adalah salah satu pemain penting bagi AC Milan. Semenjak pindah ke San Siro di tahun 2023 kemarin, kakak winger timnas Indonesia, Eliano Reinders itu tampil ciamik bagi Rossoneri. Reinders sendiri kerap jadi pembeda bagi AC Milan ketika mereka berada dalam situasi yang sulit. Berkat performa apiknya itu, banyak klub yang berminat pada jasanya. Dilansir Calcio Mercato, salah satu klub yang berminat pada Reinders adalah Chelsea. The Blues berminat untuk mengangkut sang gelandang di musim panas nanti. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea punya kans yang sangat tipis untuk bisa mendatangkan Reinders. Ini disebabkan sang gelandang baru saja menaikkan kontrak baru di San Siro pada awal pekan kemarin. Ia masih akan membela Panji Rossoneri untuk jangka waktu yang panjang. Jika Chelsea tidak mengeluarkan dana yang sangat besar, AC Milan tidak akan mau untuk melepaskan sang gelandang. Chelsea juga punya PR besar untuk meyakinkan Reinders pindah dari San Siro. Pasalnya sang gelandang masih bahagia di AC Milan dan ia tidak berencana pindah klub dalam waktu dekat ini. Diincar raksasa-raksasa Eropa, Newcastle, Alexander Isak tidak dijual, titik. Asa Barcelona, Liverpool dan Arsenal untuk merekrut Alexander Isak di musim panas nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Newcastle selaku pemilik sang striker menegaskan bahwa mereka tidak berencana untuk menjual sang pemain di musim panas nanti.
Alexander Isak bisa dikatakan saat ini jadi pemain andalan Newcastle. Striker asal Swedia itu menjadi titik tumpu lini serang The Magpies berkat performanya yang impresif dan stabil. Ketajaman Isak tentu menarik perhatian tim-tim top Eropa. Sebut saja Liverpool, Arsenal dan Barcelona dikabarkan ingin membajaknya di musim panas nanti. Namun tiga raksasa Eropa ini nampaknya bakal gigit jari dalam perburuan tanda tangan Isak. Karena Newcastle menegaskan ogah untuk menjual sang striker. Tim-tim peminat Isak itu harus siap menjebol celengan mereka jika mereka serius ingin memboyong sang striker. Sang pemain kabarnya akan dibanderol di angka 80 juta pounds dan Newcastle pede tidak ada klub yang mau membayar semahal itu. Resmi, PSG kirim tawaran untuk boyong Joshua Kimmich dari Bayern Munich. PSG coba memanfaatkan peluang dari situasi kontrak Joshua Kimmich bersama Bayern Munich yang akan segera berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Klub raksasa asal Prancis itu bahkan telah secara resmi mengirim tawaran untuk memboyong Kimmich di akhir musim ini. Menurut jurnalis Sky Sport, Florian Plettenberg, PSG menawari Joshua Kimmich kontrak selama 4 tahun ke depan atau hingga bursa transfer musim panas 2029 mendatang. Di sisi lain, Sport Bild juga melaporkan bahwa klub papan atas Inggris, Arsenal FC, juga tertarik untuk mendatangkan Kimmich ke Emirates Stadium. Akan tetapi, minat The Gunners dianggap belum terlalu serius, seperti yang telah ditunjukkan oleh Les Parisiens.